untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan. Pola netizen yang tercinta. Ustadz Alfian Tanjung mendesak pemerintah untuk segera mendeportasi pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus dari Indonesia. Sebab menurut Ustadz Alfian Tanjung, keberadaan Paus Fransiskus di Indonesia tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan bagi masyarakat di tanah air. Dalam videonya, tampak Ustadz Alfian Tanjung menanggapi soal himbauan Kemenag yang meminta azan di televisi diganti dengan running text saat misa yang dihadiri Paus Fransiskus berlangsung. Ustadz Alfian menyebut bahwa Paus Fransiskus harus segera dideportasi dari Indonesia karena kehadirannya di tanah air tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Menurutnya, keberadaan Paus justru akan menimbulkan keresahan bagi umat Islam di Indonesia yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Ia pun meminta kepada Paus Fransiskus agar tidak usah mengajari hal apapun kepada umat Islam di Indonesia. Ustadz Alfian Tanjung juga mendesak kepada para tokoh-tokoh Islam di Indonesia untuk menyerukan agar pelaksanaan misa yang dihadiri Paus Fransiskus itu dilakukan secara tertutup. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, sedih kali ya. Kok masih ada yang minta Paus Fransiskus dideportasi? Salah apa deh coba? Kemarin sudah sejuk, damai, tentram, toleransi yang begitu indah. Kok bisa-bisanya ada yang begini lagi? Kalau memang mau komplain tentang running text yang kemarin viral, itu harusnya komplain atau pertanyakan kepada yang berwenang. Contohnya kepada Kemenag, Kementerian Agama atau dirjennya, atau bahkan Kominfo. Ya kan? Ini aku bingung kenapa malah pertanyakan, komplain ataupun mempersalahkan Paus Fransiskus. Bingung aku, kan dia nggak ngerti apa-apa. Emang dia paham tentang apa yang disiarkan di televisi kita? Ya kan? Dia bahasa Indonesia aja nggak ngerti kok. Lagian PBNU, Muhammadiyah, MUI, dan organisasi-organisasi lainnya juga tidak mempermasalahkan dan fine-fine aja. Jadi ayolah kawan-kawan, kita jaga semangat toleransi dan kesejukan yang ada di negeri kita tercinta ini. Gimana kalian kawan-kawan? Ada pencerahan lainnya? Boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salah satu muslim yang seneng banget Paus Fransiskus datang ke Indonesia gitu ya. Tapi di sini ngelihat komentar teman-teman yang menjadikan Paus Fransiskus sebuah lelucon, ajang bullying gitu ya. Terus ada unsur hina menghina dan lain sebagainya. Sedih banget. Gue yang sakit hati juga gitu. Maksudnya Paus Fransiskus mah nggak tahu kalian kayak gitu. Dia juga nggak akan peduli juga gitu, dan apa yang kalian komentarin, apa yang kalian ketik tuh juga nggak ada gunanya juga gitu ya. Nggak berguna buat Paus juga gitu. Kalian hanya akan menyakiti orang-orang yang beda agama gitu. Apa sih hak kita untuk kita menghina orang lain? Kita nggak punya hak untuk menghina atau orang yang dianggap suci bagi agama lain gitu ya. Ya udah, toh juga ini kan misi perdamaian gitu. Kenapa harus kalian hina? Sebegitunya attitude kita, sebegitu rendahnya literasi orang-orang kita. Kalian scroll handphone ya kan, ngetik tulisan-tulisan itu hanya untuk menghina gitu. Kasihan kaliannya kalau elah tuh ya. Kasihan elu gitu. Lu baca berita enggak, lu cuman scroll media sosial, tapi sekalinya lu ngetik, lu menghina, lu menghujat, lu membuli orang lain, lo menyakiti hati orang lain gitu. Sesulit itukah untuk kita sedikit merubah sikap kita menjadi lebih baik? Kenapa kita menghina orang yang disucikan orang lain gitu ya? Dan dia nggak cuma di Indonesia, jutaan orang di dunia gitu mengagungkan Paus Fransiskus ya. Apa salahnya untuk kita menghormati, sekedar menghormati aja? Gimana rasanya kalau seandainya orang yang kita anggap suci, mungkin sekelas habaib, mungkin nabi kita, kemudian dihina sama mereka? Gimana perasaan kita? Sakit nggak? Sakit. Terus kalian seenak itu, seenteng itu menghina tanpa kalian berpikir kalau hal itu terjadi sama kalian gimana? Kalau itu dilemparkan ke agama kita gimana? Paus Fransiskus mah kalian ngomong begitu gak akan peduli dia. Toh ketikan-ketikan kalian itu nggak ada manfaatnya. Dilihat juga enggak. Tapi apa salahnya sih kalau ngetik yang beretitude sedikit gitu, yang bermanfaat sedikit, paling tidak untuk diri kalian sendiri. Jangan mah diperhatiin mah enggak, diperduliin mah enggak, tapi ngetiknya nggak berfaedah gitu ya, nyakitin hati orang. Perkara azan yang pakai running text yang cuman sekali beberapa menit aja komplainnya udah kayak apaan tahu. Ngerasa superior karena mayoritas. Giliran ajang olahraga dan segala macam yang mengharuskan
yang mengharuskan azan pakai running text, kalian diam-diam aja. Kominfo juga pakai gembar-gembor, udah diam-diam aja, udah. Tahu juga komplainan kalian yang sok-sok religius itu juga nggak ada gunanya, nggak akan didengerin juga, nggak akan ada manfaatnya juga. Mayoritas Islam bukan negara Islam. Komplain ke Menteri Agama nggak ngurusin Islam doang. Di Indonesia tuh banyak banget agama. Nggak seharusnya yang ngerasa jadi mayoritas itu, yang kalian ngerasa jadi superior itu, harusnya ngasih contoh yang baik. Bayangin toa masjid sehari berapa kali? 5 kali. Ada nggak komplain mereka non muslim itu? Perkara kecil yang nggak usah digede-gedein, nggak usah dilebay-lebayin gitu. Nggak usah sok-sokan kalian sok-sok agamis tapi nggak memperhatikan adanya toleransi di negara kita. Lagu-laguan pakai bawa-bawa ayat suci dan lain segala macam. Nabi kita, Kanjeng Nabi juga ngajarin kita menghargai agama orang lain. Cuman perkara aja nih stasiun TV yang cuman beberapa menit dan cuma sekali. Penghinaan yang kalian lakuin itu sebegitunya, seolah ngerasa paling terzolimi. Kalau tim masjid ya, tuh masjid udah dilarang buat azan itu baru masalah besar. Handphone ada, toa masjid ada, gak ada tuh masalah apa-apa. Emang kalau kalian mau sholat, kalian harus ngeliat azan di TV dulu gitu? Entah apapun yang kau bilang, Pak, itu hakmu sama kelompokmu, ngerti? Tapi ada 2 hal yang ku percaya. Yang pertama, nggak semua umat muslim seperti kau. Nggak semua umat muslim pola pikirnya seperti kau. Banyak yang waras. Kenapa aku bilang yang waras? Gini loh. Yang pertama, nggak terima kau bilang Paus Fransiskus seharusnya tidak merusak negara yang didatangi atau yang diinjaknya. Gini loh, nggak ada dia merusak. Seharusnya gitu loh. Terlepas dari kita berbeda agama, seharusnya Indonesia itu bangga dan berterima kasih menjadi negara pilihan. Nggak semua negara yang dijalani oleh Paus Fransiskus. Dan asal kau tahu, Paus Fransiskus itu bukan orang sembarangan. Orang nomor satu seluruh dunia untuk umat Katolik, itu udah jelas itu. Dan dia datang, Bapak Paus datang ke Indonesia membawa damai, bukan membawa keributan, bukan membawa kehancuran, enggak. Entah apa yang melatar belakangi kau nggak suka sama bapak itu, aku nggak tahu, tapi itu hakmu kembali. Tapi setidaknya gini, kau tinggal di Indonesia, ya kami sadar mayoritas muslim, tapi tidak semua umat muslim seperti itu berpikirnya. Kami sadar mayoritas muslim di Indonesia ini, tapi kalian bapak harus sadar, Pak, gitu loh. Kita itu hidup berdampingan. Percaya, Pak, kalau semua muslim di Indonesia ini 100.000% umat muslim bisa damai, belum tentu. Seperti gitu juga seperti kalau Kristen semua dalam apa ini, belum tentu damai. Jadi sedih, Pak, dengar. Kenapa sedih? Kau salah-salahkan orang yang gak berdosa, kau salah-salahkan orang yang baik, kau salah-salahkan orang yang belum kau kenal itu siapa, yang belum tahu kau siapa. Tapi gampang mulutmu untuk membilangkan gitu, menyalahkan dia. Kami meminta kepada Paus Fransiskus untuk tidak merusak apa yang dirusaknya. Kau tonton lagi ya, baik, Pak. Habis ibadah misa di GBK, dia kemana? Dia jalani kan Masjid Istiqlal di Jakarta. Banyak orang yang masuk, Pak. Banyak orang yang mendengar. Dan dia pun mendengarnya, Pak. Ada perempuan umat muslim yang lagi baca ayat-ayat yang baik. Didengarnya, Pak. Maksudnya gini, dia datang bukan untuk menarik semua muslim ke Nasrani, tidak. Itu kembali ke diri kita sendiri. Sama juga kayak kami Kristen. Rumah kami di kiri 5 rumah masjid. Nanti yang di belakang masjid juga. Tiap hari hidup toa, tiap hari kami dengar azan, tiap hari kami dengar orang baca ayat. Tiap hari Minggu, Pak, yang harusnya hari damai untuk Kristen, mulai dari pagi hidupnya azan, hidupnya toa. Entah baca apapun mereka, kami nggak tahu dan kami nggak peduli, karena itu nggak mengganggu kami, nggak merubah kami, nggak langsung kami jadi muslim, tidak. Begininya, Pak, walaupun mayoritas, tapi saling menghargai itu perlu gitu. Dan bapak bicara tentang agama, tentang apa, nggak usah lah. Kalau belum hati bapak berdamai dengan pikiran bapak, rugi apa rupanya yang dibuat sama bapak? Rugi apa rupanya yang dibuat kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini ke kelompok bapak? Apa ruginya? Terlepas dari penyiaran TV, penyiaran TV itu, Pak, mereka pun butuhnya yang mau ditayangkan, yang lagi viral. Mereka mau membayar yang lagi viral, memasukkan ke TV mereka gitu loh. Ya kalau misalnya nggak suka, di skip, Pak. Nggak semua orang muslim nonton TV.
Kristen juga nonton, Buddha juga nonton kok. Jadi jangan gini, jangan mengatasnamakan rakyat muslim, rakyat yang beragama muslim, seolah-olah semua pemikirannya, pola pikirnya sama kayak bapak. Jangan loh. Dan ingat pak, hukum tabur tuai itu ada. Mungkin saat ini kau seperti itu pak ngomong. Untuk kedepannya bagaimana? Mudah-mudahan bapak sehat selalu, kelompok bapak sehat selalu, sampai kalian buat spanduk penolakan membuat ibadah di GBK naik asam lambungku pak. Sedih loh gitu loh, sedih. Kami pak bangsa umat Katolik ini pak sangat bersyukur. Yang sebelumnya kami hanya melihat paus itu dari televisi, dari berita, tanya tahu nama, tapi kami bisa melihat langsung walaupun memang dia tapi datang ke negara ini gitu loh. Terberkati kali negara ini pak. Bukan ku bilang dia Tuhan, enggak, tapi terberkati kali karena dia datang dengan kedamaian, kesederhanaan. Enggak bapak lihat, dia datang bukan naik jet pribadi, padahal bisa loh pak. Dia nomor 1 dunia untuk umat Katolik. Tengok dia keliling pak, naik apa dia pak? Bukan naik mobil yang anti peluru, enggak. Buka kaca dia pak. Orang seperti itu bisa bapak usir, orang seperti itu bisa bapak kata-katai gitu loh. Jadi semoga bapak sehat selalu ya. Terus yang kedua nih pak, tadi yang pertama semua itu, yang kedua memang kami nggak terima pak umat Katolik. Bapak bilang paus itu, aduh jangan gitu pak ngomongnya. Belum tentu apa yang bapak lakukan belum tentu baik. Berpikir ulang lah. Yang bapak lakukan itu menyakiti orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain pak, itu datang sama kita. Apalagi yang bapak kata-kata itu seorang hamba Tuhan yang suci loh. Pemilihan paus pak bukan segampang pemilihan presiden, bukan segampang pemilihan kepala daerah, gubernur, enggak. Jadi tolonglah pak, tolong jangan karena iri dengki bapak jadi bapak sama ratakan semua manusia. Bapak anggap lebih jago, lebih hebat bapak. Jangan ya pak. Aku percaya nggak semua umat muslim seperti bapak pola pikirnya. Salam toleransi ya pak. Semoga bapak sehat selalu, kelompok bapak juga sehat, keluarga bapak sehat, diberkati sama yang maha kuasa, dilancarkan rezeki bapak, dilancarkan segala urusan dan pekerjaan bapak, begitu juga keluarga bapak diberkati. Salam damai ya pak.